akan masuk dalam acara firman Tuhan pada malam hari ini, dan kembali Bible Study kita akan dipimpin oleh pembina kita, gembala kita, Pastor Dr. Timothy Roy Kasiko MA PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam para kekasih. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, setelah 2 minggu kami boleh berjumpa kembali di dalam Zoom meeting pada Bible Study pada seri yang ke-20 ini. Kiranya Allah Roh Kudus hamba undang untuk menguasai kami semuanya, alam pikiran kami, kemampuan menangkap kami, isi hati kami, semuanya Tuhan, panca indera kami, supaya Engkau kuduskan, Engkau layakkan, supaya kami boleh tersambung dengan hadirat-Mu di sorga, sehingga kami boleh menerima perkara-perkara ilahi, dan bukan hanya jasmani saja, tapi perkara-perkara ilahi yang luar biasa. Thank you, Father, for this very moment that you have give to us once again after 2 weeks ago, and we can learn together the words of God through our Zoom meeting. Bless each one of us with a spirit of understanding, knowledge, and wisdom, so that we can catch whatever you want to give to us in the later days. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita bersyukur untuk kesempatan ini. Dan ini adalah part 20, bagian yang ke-20, saudara. Dan ada sisa 210 hari dalam tahun ini. Kita memasuki bulan yang ke-6 pada 4 Juni, saudara. Dan Pastor Syaini meninggal pada 4 Juli 2021. Ya saudara, dan hampir 3 tahun. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar buat saya dan buat Anda sekalian. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 memberitahu kepada kita supaya kita tidak kecil hati. Menghadapi semuanya kita harus tahu. Yosua kehilangan Musa. Bayangin, Yosua kehilangan bosnya, majikannya, guru besarnya, ayahnya. Ya saudara, itu sebab Tuhan memberikan perintah kepada dia supaya dia menjadi kuat, dia menjadi perkasa, dan dia harus selalu memperkatakan firman supaya tidak meninggalkan firman, tidak meninggalkan dia, tetapi firman tinggal di dalam dia. Maka setiap apapun yang dia kerjakan akan berhasil, dan setiap langkah yang dia tindakkan, tanah itu akan menjadi miliknya. Hebat sekali. Orang yang bersandar dan berharap pada firman Allah adalah seorang yang mengalahkan dunia. Kita harus tahu akan hal itu. Mungkin ibu merasa, atau seorang wanita merasa, aku cuma seorang wanita, tidak ada kekuatan apa-apa. Aku juga tidak ada kesempatan untuk belajar. Aku tidak diberi kesempatan untuk bekerja. Aku cuma tinggal di rumah saja. Ingat perkataan firman. Kalau saudara mempunyai firman, maka ibu atau pemudi-pemudi, semua orang-orang yang merasa lemah, kakek dan nenek yang sudah sepuh, semua yang merasa tidak mampu, kalau berpegang teguh kepada firman, akan menjadi gagah perkasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab para kekasih, pada 10 tekad rohani peraih sukses ini, saya menekankan mengenai soal hal yang ketiga, yaitu tekad yang ketiga, yaitu kita akan bisa mengatasinya. Saudara, sebentar kita akan melihat tes bakat kita, tes genetika kita secara visual ya. Tes ini saya masukkan, saya ingin tayangkan video ini kepada saudara, bahwa apa-apa yang terjadi di dalam kita, saudara, itu bisa kita tengarai, kita bisa mengidentifikasi, dan kita bisa melihat simboliknya dari luar. Ya saudara, orang yang mempunyai sukses di dalam Kristus, itu ada tanda-tanda yang kelihatan pada dia.
Ya, jadi bukan begitu saja orang yang tidak ada tanda bahwa dia adalah seorang yang ada kemuliaan Allah sehingga dia akan pasti menjadi sukses walaupun sekarang dia melarat barangkali, walaupun sekarang dia mengalami sesuatu hal yang berat barangkali. Tetapi orang sebetulnya bisa melihat, wah ini orang ini sukses ini orang berhasil ini. Ya. Bahwa apa yang saya akan tunjukkan melalui video ini adalah sesuatu pendengaran, ya, identifikasi secara visual yang ternyata benar. Ya, jadi orang melihat saudara, karena saudara itu tekun kepada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, orang dunia ataupun orang Kristen akan mendengarai saudara ini orang sukses. Pasti ini orang akan sukses. Saudara percaya demikian? Itu sebab belajar pelajaran ini adalah sangat penting ya saudara. Mari kita akan melihatnya. Ya, setengahnya, nah agak pas mangkal sini. Nah, terlihat kan ini overlapping, berarti lebih lingkarannya ini jari tengah sama jempolnya dia bisa overlapping, ya kan? Hai pemirsa, saya mau bahas tentang bakat bentuk badan seseorang. Jadi secara umum bentuk badan seseorang itu dibagi menjadi 3. Bahasa medisnya itu ectomorph, mesomorph, dan endomorph. Nah, ectomorph itu orang yang cenderung bakat kurus. Jadi mau makan banyak pun dia banyakkan akan kurus, susah gemuk. Kalau orang mesomorph itu orang yang ototnya banyak. Nah, kalau saya bilang bakat kuli karena tenaga itu gede kan ototnya gede-gede. Nah, terus ada endomorph. Endomorph itu orang yang bakat gemuk. Jadi ini masalah genetik ya, bakat ya. Endomorph itu bakat gemuk, makan dikit pun ya jadi gemuk. Nggak makan pun ya lemaknya tiba-tiba numpuk terus. Nah, itu bakatnya. Itu kalau mau tahu kan bisa dengan melihat fisik, bisa juga dengan tes lemak kulit dan lain-lain. Tapi itu kan susah, lihat fisik relatif ya kan, bedain agak gemuk apa gemuk sedikit atau kurus sedikit susah. Nah, ini ada tes sederhana yang bisa untuk mendeteksi orang ini bakatnya apa, yaitu dengan cara tes pergelangan tangan. Ini ya saya tunjukin, ibu jari dan jari tengah itu kita lingkarkan di pangkal pergelangan. Kita lihat, kalau orang itu bakat kurus, ectomorph, ini akan melebihi. Nah, ini saya panggil rekan saya yang kurus, coba kita tes ya. Kalau mas tangannya, nah agak pas pangkal sini. Nah, terlihat kan ini overlapping, berarti lebih lingkarannya ini jari tengah sama jempolnya dia bisa overlapping, ya kan? Saya kan nggak overlapping ini saya pas ini. Nih, pas ya. Itu tandanya kan yang overlapping tadi ectomorph, bakat kurus. Kalau saya mesomorph. Nah, sekarang saya panggil rekan saya yang bakat gendut. Sini, kita tes. Tangannya masih ke sini. Nah, nggak nyampe kan? Nih. Ini kan nggak nyampe, ada celah ini ya. Nggak nyampe. Nah, dari itu kita bisa melakukan strategi dalam hal diet kan. Kalau yang bakat kurus ya sudah makan asal nggak terlalu makan normal pun dia nggak akan gemuk. Yang mesomorph dia makan normal pun juga nggak akan gemuk. Dia banyak makan protein, ototnya makin gede. Jadi makanya biasanya yang binaragawan segala macam itu orang tipe mesomorph. Nah, kalau yang endomorph berarti kan dia bakat gemuk ya. Anda dietnya harus ketat. Karena kalau nggak ketat, Anda melihat orang yang kurus makan 2 piring nggak gemuk, terus dia ikut-ikutan makan 2 piring ya meletus badan. Itu biasanya saya. Nah, itu saudara, sudah dicoba semua? Ya, siapa yang ectomorph ya, yang bakat kurus? Saya mencoba, ternyata saya termasuk mesomorph, yang otot bakat kuli saya, ya. Kalau yang bakat gemuk harus hati-hati, ya. Yang bakat kurus makan banyak juga tidak apa-apa, tapi harus hati-hati, ya. Nah, saudara, dari situ Dr. Robert memberitahu kepada kita bahwa itu bisa dilihat tanpa laboratorium, tanpa tes laboratorium, ya.
itu bisa dilihat bakat seseorang itu genetikanya apa. Saya tadi sudah bilang, seorang yang mempunyai bakat diberkati dan sukses itu kelihatan, saudara. Kelihatan cara dia bicara, cara dia bergaul, cara dia guyon ataupun dia berkelakar, itu ketahuan. Itu sebab anak-anak Tuhan harus hati-hati untuk menjaga diri dengan baik. Kita harus mempunyai bakat yang dipakai oleh Tuhan, bakat yang dipercayai berkat besar. Nah, untuk itu kita harus menjaga. Ya, saudara, itu sebab kalau kita merasa, saya kok tidak sesuai ya. Tadi seperti Dr. Robert tadi mengatakan, ya, bakatnya dia ectomorph, kurus. Nah, dia mau makan seberapapun dia tetap kurus. Nah, maka dia akan, aku mau lebih gemuk sedikit supaya kelihatan lebih gagah. Nah, maka dia harus, umpamanya dia harus minum ya sebagai tambahan untuk menambah beban berat badannya dia. Nah, dia bisa mengkalkulasi. Seringkali kita tidak mau introspeksi untuk kalkulasi. Kita harus introspeksi untuk kalkulasi. Kalau kita tidak pada performa firman Tuhan, kita tahu bahwa hati kecil kita mengatakan bahwa kita ini selalu hidup salah, selalu hidup dalam dosa. Maka kita harus mengadakan satu recalibrating. Kita mengkalibrasi kembali, mentera kembali kelurusan kita. Ya, saudara, sebab orang bisa melihat bakat kita, saudara. Sehingga kalau mereka melihat, ibu ini seorang yang rohani ya, aku kok kepingin seperti dia. Maka orang akan mendekat pada ibu ini. Ya, ibu-ibu yang lain, anak-anak gadis yang lain ingin mendekat pada dia. Supaya apa? Supaya ketularan. Karena ibu ini kok mempunyai sifat yang bagus, walaupun belum diketahui. Baru dari luar saja. Ini satu contoh, saudara. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, sebuah kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Pasti akan kelihatan. Nah, saya dan saudara juga demikian. Kita sebagai anak-anak terang, kita harus mempunyai ciri-ciri yang khas. Sehingga orang bisa tahu bahwa kita adalah seorang yang diberkati. Kita seorang yang bakal sukses. Sehingga orang-orang mau mendengar kepada kita. Orang-orang mau datang kepada Tuhan melalui kita. Jadilah saksi Kristus. Amin. Itu sebab kita harus minta nomor satu perubahan. Nomor satu kita yang harus direhabilitasi. Kita yang harus direkalibrasi. Ditera kembali hidup kita. Supaya orang-orang boleh melihat akan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan mereka akan datang kepada Kristus karena melihat saudara. Ya, itu sebab para kekasih, pentingnya pelajaran ini adalah untuk kita kembali kepada rencana Allah di dalam hidup kita. Sehingga iblis tidak bisa menguasai kita. Iblis tidak kepingin, iblis tidak bernafsu untuk menguasai saudara. Enggak bernafsu dia. Karena dia tahu saudara adalah orang yang bakal sukses. Bakal mendapatkan anugerah. Bakal menerima warisan kerajaan sorga. Iblis mundur teratur. Iblis itu bukan makhluk yang bodoh. Iblis itu makhluk yang pinter, jenius. Saudara, itu sebab dia bisa juga memperkirakan siapa orang yang akan dia telan. Surat Yakobus mengatakan, siapa yang bisa dia telan berarti dia juga tahu siapa yang dia tidak bisa menelan. Amin. Itu sebab kita harus membuktikan bahwa pribadi kita, performa kita sehari-hari, tutur bicara kita, tingkah laku perbuatan kita, pergaulan kita, harus kita jaga supaya iblis mendengarai, iblis tahu, iblis sudah mendeteksi jauh-jauh dari jarak jauh bahwa saudara tidak bisa diganggu, saudara tidak akan bisa dikalahkan. Dan mending mereka menggunakan tenaga mereka untuk orang-orang yang lemah yang lain.
Itu sebab para kekasih, 10 tekad ini akan membuat khasiat kesaktian. Katakan, khasiat kesaktian di dalam hidup saya. Sehingga iblis dan setan tidak berani mendekat kepada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab, biarlah tadi kita memperhatikan ya. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga ini. Anda bisa mengatasinya. You can get it over. Jangan ciut hati. Tingkatkan level domba Tuhan saat ini semirip domba Allah. Roma 5 ayat 5 dan 6 tolong dibaca nanti di rumah. Saudara, bisakah hanya dengan jadi anggota jemaat biasa saja? Mustahil. Kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menjadi orang yang mau digembalakan sesuai dengan konsep perjanjian baru. Ya saudara, etimologi atau konsep perjanjian lama, bahasa Ibrani, bahasa kuno, ra'ah, penggembala, pemberi makan. Dalam bahasa perjanjian baru, Greka, bosko, pemberi makan. Ya saudara, seorang gembala harus mendidik dan menggemukkan, ya, menyuburkan domba-domba Tuhan. Jangan sampai domba-domba Tuhan menjadi kurus kerontang. Harus gemuk, ya, harus tambun. Saudara, perintah Tuhan Yesus kepada gembala yang pertama, yaitu Simon Petrus, feed my lambs. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ya. Feed my lambs. Kasih makan anak-anak dombaku. Lambs, anak domba. Ya saudara. Jadi itu perintah penggembalaan. Setelah kita mempunyai kebisaan memberi makan domba-domba kecil, maka kita akan diberi kesempatan memberi makan domba-domba yang besar. Feed my sheep. Beri makan domba-domba dewasa yang sudah punya anak. Ya saudara. Jadi di sini kita mengetahui konsep perjanjian baru dari penggembalaan untuk bisa membuat jemaat itu tambun, subur, sejahtera, makmur, berkelimpahan, itu adalah mendudukkan gembalanya, pastornya, pendetanya, gembala sidangnya pada posisi tempat duduk yang benar, yaitu sebagai gembala. Gembala adalah pemberi makan. Ya saudara, ra'ah atau bosko. Ya, kemudian saudara, dari bahasa Inggris timbul kata shepherd dari kata sheep. Ya saudara, atau dalam bahasa Grekanya shepherd adalah polmaino. Polmaino, ya nanti saya akan jelaskan, kemarin terakhir saya sudah jelaskan sedikit, mempunyai 6 fungsi. Jadi bukan memberi makan rumput saja atau dahan-dahan yang muda kepada domba-dombanya saja. Tetapi ternyata, saudara, seorang gembala sidang, dia itu mempunyai tugas yang lebih daripada sekedar memberi makan. Pertama, mengeluarkan dari kandang pada pagi hari. Ketika keluar dihitung. Yesus memberikan contoh 100 domba. Nanti kembali harus 100. Jangan sampai tinggal 99. Di mana yang satu? Harus dicari. Nah, itu konsep daripada polmaino. Menghitung. Ketiga, membawa ke padang rumput dan ke air yang sejuk. Ya, keempat, menggiring pulang pada sore hari. Tetapi sebelum masuk ke kandang, 5, dihitung lagi. Apakah benar jumlahnya sudah genap atau ada kekurangan? Ya, saudara. Dan kemudian yang keenam, semalaman dia menjaga. Dia menjaga domba-dombanya. Ya saudara, jadi ada 6 aspek, 6 segi. Bila Anda menjadi seorang gembala, maka kita harus mawas diri. Apakah kita mau dan kita berkomitmen, berkorban, to sacrifice yourself as a pastor or shepherd of God's flocks,
so that they are in a very secure place, very secure pastoring. They have to receive the salvation, the safety ways of God to taking care of them on this earth by a pastor, by a gembala sidang. Ya, itu sebab para kekasih 6 aspek Polmaino ini penting sekali, ya, dan ini luar biasa. Saya sudah menjabarkan pada tesis dan disertasi saya, dan itu mengagumkan sekali dari fakta-fakta Alkitab, saudara. Nah, kita masuk pada, saya ulangi gambar ini adalah kandang pada waktu siang, ya. Jadi domba-dombanya sudah keluar ke padang rumput. Nah, ini gambar dari atas seperti ini. Ya, saudara lihat pintunya itu tanpa daun pintu. Ya, di situ gembala akan tidur. Ya, saudara. Yohanes 10 ayat yang pertama, yang memanjat tembok adalah pencuri dan perampok. Ya, saudara. Kandang pada zaman itu adalah sangat sederhana, tidak ada atap. Ya, saudara, berarti kalau musim hujan, ya mereka akan dipindah ke tempat yang lain yang dekat dengan rumah pemiliknya dan dibuatkan penutup dari daun. Ya. Tetapi tanpa pagar. Kalau musim kering, mereka semalaman dipagar dengan pagar batu ini, tapi tanpa atap. Pada musim hujan, mereka tidak ditinggalkan di sini, tapi di dekat rumah pemiliknya. Dibangunkan bangunan hanya dengan atap daun untuk mereka berteduh dari hujan. Ya, saudara. Itu ada 2 macam kandang di Israel pada zaman Alkitab. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, tolong seorang saudara tolong bacakan buat kita. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat ke-9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Saudara, dengan jelas di sini katakan, barang siapa yang mengikut aku, ya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat ini indah sekali dalam bahasa Jawa, ya. Disebutkan, aku iki lawange, sapa kang lumebune metu ing aku, iku bakal kapitulungan rahayu, sarta bakal nemu pangonan. Wow, ya. Terakhirnya ini hebat, ya. Bakal kapitulungan rahayu, serta bakal nemu pangonan. Pangonan itu adalah tempat makan. Ya, saudara. Jadi kalau tidak mengikut Tuhan dan tidak masuk melalui Tuhan Yesus sebagai lawange, dalam bahasa Jawa yang lain, karena Alkitab bahasa Jawa itu ada 3 versi, saudara. Dalam Alkitab bahasa Jawa yang lain katakan, aku iki korine. Tapi di sini katakan, aku iki lawange. Ya, saudara. Aku iki korine. Jadi aku ini pintunya. Kalau siapa yang masuk dan keluar melalui pintu, melalui aku, ya, iku bakal kapitulungan rahayu. Akan selamat selalu. Dan bakal menemukan tempat makanan. Nah, saudara, ya. Jadi ingat para kekasih, kalau besok Anda diberkati luar biasa, kalau dalam waktu dekat atau waktu agak panjang sedikit, Tuhan membuka pintu sorga dan mencurahkan anugerah kepada saudara. Saudara diberkati dan berhasil dan sukses. Bisnis, usahanya, jualannya, produksinya, kelilingannya, jual belinya. Ya, saudara, dan semua job
jasanya diberkati oleh Tuhan, jangan lupa. Itu karena engkau melalui pintu tersebut. Amin. Kalau sampai engkau lupa, engkau orang bocengli. Orang bocengli, satu, tidak masuk sorga. Dua, akan diambil semua dari Tuhan. Oleh Tuhan dari apa yang Tuhan telah beri kepada dia. Itu sebab harus diingat. Saya perlu menayangkan ayat 9 ini, karena banyak orang yang berhasil, banyak orang diberkati, naik pangkat, dipromosikan, mendapat gaji yang luar biasa, tetapi sombong, lupa dari mana dia dapat. Ya, dalam jemaat yang saya layani itu, saya menekankan sekali. Karena 51 tahun saya melayani Tuhan, selalu ada rasa perih di hati saya dan Ibu Gembala almarhum. Karena kami melihat beberapa anak-anak Tuhan tidak bisa dipercaya sama Tuhan, bocengli sama Tuhan. Karena bocengli, maka dia juga akan mengalami hal yang berat. Itu sebab saya ingin mengingatkan kepada Anda semuanya. Ayat 9 dari Yohanes 10 ini penting. Anda bisa berhasil, Anda bisa mempunyai anak yang luar biasa, Anda bisa mempunyai suami yang hebat, yang berhasil, Anda mempunyai istri yang cekatan dan bijaksana, Anda mempunyai segala sesuatu yang baik. Jangan lupa, karena engkau memang melewati pintu ini. Amin. Karena engkau lewat pintu ini. Kalau engkau tidak lewat pintu ini, jangan harap, ngimpi deh. Itu sebab seorang yang menerima anugerah dari Tuhan, dia harus selalu rendah hati. Katakan, saya harus selalu rendah hati. 1, 2. Saya harus selalu rendah hati. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, saudara, engkau akan menyesal, saya akan menyesal. Percaya deh, firman Tuhan itu tidak bohong. Firman Tuhan itu benar adanya. Amin. Itu sebab aku iki lawange, sapa kang lumebune metu ing aku, iku bakal kapitulungan rahayu, sarta bakal nemu pangonan. Saka ndi pangonanmu? Jawaban dhewe. Ya, itu sebab Anda dan saya kita harus tahu. Inilah yang penting dalam rahasia seorang bisa diberkati atau tidak bisa diberkati. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya pada hidup kelimpahan, beri tepuk tangan bagi dia. Saya suka jemaat Kristus Penebus hadir di sini dalam MK-MK. Ya, tapi kali ini saya melihat lebih sedikit dari 2 minggu yang lalu. Kenapa? Karena saya selalu menekankan janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, orang mau bikin saudara susah. Orang mau menipu saudara. Orang mau bikin saudara rugi. Orang mau jelekkan saudara. Wajah saudara mau ditutup dengan kotoran. Orang tidak akan berhasil. Percayalah, saudara. Tuhan ingin supaya kita ini tahu bahwa Dia itu segala-galanya. Ya pintunya, ya ayat 9, ya, dan ayat 10. Ya, dan juga juru selamatnya. Yang menyelamatkan dari pencuri, dari pencurian, pembunuhan, pembinasaan. Tuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Dialah juru selamat kita. Jadi kita ini hutangnya sama Tuhan itu gak karu-karuan banyaknya. Dia itu sudah menjadi pintu yang selalu nomor 1 melindungi kita. Memberikan makan minum buat kita. Dia juga menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya saudara, dia mencuri itu artinya mengenai body, tubuh kita. Membunuh itu mengenai jiwa. Dan membinasakan itu mengenai roh.
Masih ingat diagram dari tubuh, jiwa, dan roh ya, yang dalam beberapa minggu ini saya ajarkan dalam kebaktian. Saudara. Nah, jadi saudara mesti tahu, Dia itu melindungi kita itu dahsyat sekali. Itu sebab seorang dia tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ya, apalagi dia merasa, sekarang aku semua sudah running well, semua sudah bagus. I have everything. What I have dreamt before while I'm still a young boy or a young girl, and now God provides everything for me so that so abundantly in my life, I can exposure this and I can demonstrate this to others, how God have already gave to me. But later on, sometime later on, this person deny God, deny Jesus, and withdraw from the church, and no more giving his or her offerings to God, and no more serving God. Saudara, kenapa banyak orang bocengli? Kenapa banyak orang tidak tahu terima kasih? Karena bisikan iblis. Kenapa iblis bisa membisikin saya? Karena saya tidak punya firman. Saya jauh dari Tuhan. Maka iblis mudah membisikin saya. Persis seperti Eva, Hawa di Taman Firdaus. Saudara, itu sebab saya perlu menekankan hal ini. Jadilah jemaat, jadilah hamba Tuhan yang tahu terima kasih kepada Tuhan. Sehari berapa kali kau menangis mengucapkan syukur kepadanya? Saya tidak tahu, Tuhan yang mencatat. Tapi seorang yang mempunyai ucapan terima kasihnya kepada Tuhan adalah seorang yang benar-benar dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mendekap dia selalu. Dan saya merindukan semua kita mengikuti meeting dalam Bible Study GKG ini. Menjadi orang-orang yang bisa dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang bisa memegang kepercayaan Tuhan. Biarpun sedikit, biar cuma 1 talenta, 2 talenta, atau bahkan 5 talenta. Harus kita percaya, kita harus bisa dipercayai. Harus kita kerjakan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Kasih keuntungan nomor 1 buat Tuhan. Jangan untuk nomor satu diri saudara. Atau keluarga saudara. Atau cita-cita saudara. Wah, Tuhan akan bikin amblas semuanya dari kita orang. Saya dari anak-anak saya masih kecil, saya selalu menekankan hal itu. Nomor 1 Tuhan. Tidak ada nomor 1 yang lain. Kalau itu bisa kita penuhi, maka anugerah Tuhan itu akan selalu melimpah pada kita. Dan itu akan menjadi kesaksian. Bahkan itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang, saudara. Jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Melalui apa? Melalui penyerahan hidup saudara. Syukur saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menambahi lagi. Orang yang suka bersyukur akan ditambahi lagi. Tapi orang yang tidak tahu berterima kasih, atau hanya kadang-kadang saja, Tuhan lebih cenderung mengasihi orang lain. Dan kasih lebih banyak pada orang lain. Saudara, ini penting sekali ya. Yohanes 10 ayat yang ke-9, Yohanes 10 ayat 10, itu sangat penting. Makanya saya mereview secara khusus 2 ayat ini. Anda bisa mengatasinya. You can get it over, jangan ciut hati. Nah, saya akan kembali bagaimana kita menjadi domba yang semirip domba Allah. Ya, saudara, menjadi domba jemaat yang semirip domba Allah. Wow. Ya, rasanya mustahil deh. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan, ya. Saudara, saya akan berbicara mengenai soal prospek mulia. Judul kita dari pelajaran kita 10 tekad peraih sukses. Itu adalah judul yang prospektif. Judul yang ke depan. Yang akan menghasilkan di depan. Prospektif. Ya, itu sebab saya akan bicara mengenai soal prospek mulia.
Semua ulangi kata-kata ini. Prospek mulia. Sekali lagi, 1, 2. Prospek mulia. Katakan, hanya bila saya menjadi domba yang baik. Menjadi domba yang baik. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Saudara yang kekasih, berprospek mulia menjadikan saksi Kristus, menjadikan kita ini sebagai saksi Kristus. Sekaligus tanda ajaib. Wow. Kalau orang dipanggil menjadi saksi di pengadilan itu deg-degan loh saudara. Sebab dia dari saksi bisa menjadi terdakwa. Dari kesaksian dia. Hukum itu sudah mengalir begitu rupa di seluruh dunia. Sehingga seorang yang bersaksi, bila kesaksiannya itu tidak beres, akan mengubah status dia sebagai saksi menjadi tertuduh, terdakwa. Dan dialah yang kemudian akan diadili dalam sidang pengadilan yang akan datang. Dan dia langsung dari saksi tidak pulang ke rumah, tapi langsung masuk dalam rumah tahanan. Bukan penjara, tapi rumah tahanan. Saudara. Nah, jadi menjadi saksi dari Kristus, apalagi menjadi tanda ajaib, itu membuat kita itu lepas dari resiko menjadi terdakwa. Amin. Lepas, gak bakal jadi terdakwa. Amin. Siapa yang senang? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebab para kekasih perhatikan. Menjadi saksi Kristus sekaligus akan menyelamatkan saya. Menjadi saksi Kristus sekaligus akan menyelamatkan saudara. Amin. Karena kita tidak menjadi saksi di pengadilan. Kita menjadi saksi di lapangan. Kita menjadi saksi di keluarga besar. Kita menjadi saksi di dalam kampus. Kita menjadi saksi di sekolah. Kita menjadi saksi di arisan. Di lingkungan RT RW kita. Saudara, kita akan menjadi tanda ajaib. Ya, kita akan baca 2 ayat ini. Tolong seorang saudara suka bacakan dari Mazmur pasal yang ke-71 ayat 7 dan 8. Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Terima kasih Ibu Yani. Saudara, dalam ayat yang ke-7, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ayat ini sudah menjelaskan secara eksplisit kenapa kita menjadi tanda ajaib. Karena kita ini nyatu dengan Tuhan perlindungan yang kuat. Amin. Jadi dari mana saya dan Anda bisa menjadi tanda ajaib? Yaitu jikalau kita menyatu dengan Dia. Ya saudara. This is a very secret of a successful Christian. If we are one with God, He is the rocks of ages. He is the rocks of escape for us. He will fight for us in every problem, on every front before us. Not one single enemies in the war can make good effort above us, cannot. But against it, God will give to us the ability and also the strength, the spiritual, the supernatural strength, so that we can come out as the winner. We have the very big victory that is
The Bible said that we are the sign of wonders. Tanda ajaib. It is because from a war. Dari suatu peperangan. Saudara. Itu sebab kalau seseorang dia bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya? Aku minta Tuhan tidak jawab. Bahkan aku sampai jantungnya berdegup-degup. Aku sampai pucat pasi. Aku sampai setengah mati. Pada deadline-nya, pada saat aku harus bayar, aku tidak bisa bayar. Kenapa Tuhan mempermalukan aku? Saudara, kita tidak boleh bilang demikian. Ini loh prosesnya tadi saya bilang. Sebelum kita menjadi tanda ajaib, memang kita harus melewati suatu peperangan. Ya saudara, dalam peperangan inilah Tuhan akan melihat kita punya keteguhan, fidelity to God. Kita punya keteguhan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan melihat, oh dalam peperangan ini kamu sungguh-sungguh. Oke, aku akan turun, aku akan terjun. Aku kirim pasukan dari sorga untuk memberi kemenangan kepadamu. Nah, jadilah kemenangan yang gak masuk akal. Kata gak masuk akal itu namanya ajaib. Jadi kita menjadi tanda ajaib karena apa? Karena di waktu kita berperang, kita bergumul, kita dalam keadaan yang kritis dan krisis, Tuhan mengutus pada kita malaikat-malaikat dari sorga untuk membantu peperangan kita. Kita tidak berperang sendiri. Kita tidak menangani problema itu sendiri. Tetapi dari sorga Tuhan turun tangan. Amin. Maka terjadilah kemenangan. Tetapi ini, ingat, ini bukan sembarang kemenangan. Ini bukan kemenangan yang normal-normal saja. Bukan. Ini adalah kemenangan yang ajaib. Karena dari sorga Tuhan turun tangan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab para kekasih, nantikan Tuhan. Ketika kita lama menunggu, ketika kita sudah deg-degan sekali. Aduh Tuhan, deadline Tuhan. Sudah batas waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih pembukaan jalan? Masa sejumlah uang segini saja Tuhan tidak mampu memberi kepada saya? Jangan bilang begitu lagi ya anak-anak Tuhan yang manis. Jangan, karena kau keliru. Kau akan mendapatkan nanti setelah kau menang. Setelah apa saudara? Menang. Jadi bukan begini. Saya berdoa dan saya beriman. Tuhan tolong ya Tuhan. Nanti jam 13.45 saya harus ke bank, saya harus store supaya saya tidak masuk penjara. Amin. Ini apa? Ini game atau sandiwara atau drama Korea atau apa? Ya. Jadi saudara harus tahu, kemenangan diberi kepada kita orang itu karena itu tadi. Historiknya Alkitabiahnya begitu saudara. Terus kita melewati satu peperangan dulu. Nah, Tuhan mau turunkan pasukan dari sorga apa enggak? Kalau Tuhan mau turunkan pasukan dari sorga dan bala bantuannya, maka kita akan menang dan itu namanya menang ajaib. Katakan menang ajaib. Saya menjadi tanda ajaib. Nah itu. Tetapi kalau Tuhan melihat, sehari-hari saya jauh dari Tuhan, mau kebaktian, mau beribadah, ya saya melihat cuaca. Kayak pegawai BMKG begitu loh saudara. Ya, lihat cuacanya apa, mau hujan apa enggak, itu ya. Nanti kalau mau hujan ya jangan. Kita pas ada alasan, amin. Ya, atau ada angin besar di musim kemarau, angin besar. Ya, kita nanti masuk angin. Nah, jadi kita selalu punya alasan saja. Saya beritahu kepada saudara, kalau orang Kristen kayak begini ini, udahlah. Engkau gak usah harap jadi tanda ajaib. Ya. Jadi orang Kristen aja sudah untung kau. Ya.
diperbolehkan oleh Tuhan jadi orang Kristen aja sudah untung kau. Kalau mau jadi orang Kristen itu ya harus sekaligus menjadi tanda ajaib. Katakan harus demikian. Supaya saya menjadi kesaksian dalam nama Yesus. Amin. Ya. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya berharap saudara mendengar ini semangat ya. Semangat. Coba saya mau lihat dari MK, Hebron, Elim, dan Emmanuel. Semangatnya di mana? Haleluya. Ya, sekali lagi. Ya, puji Tuhan ya. Saya mau mendengar dari MKL Shaddai Jogja. Semangatnya gimana? Ya, puji Tuhan ya, luar biasa. Saya mau mendengar dari MK Kaki Dian, Jogja. Yuk, sekali lagi. Lagi. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, mana lagi? Saya mau lihat dari MK El Shaddai Magelang. Satu, dua, tiga. Lagi. Dua, tiga. Ya, puji Tuhan. Saya mau mendengar dari MKL Mana, Jogja. Lagi. Ya, puji Tuhan ya. Ya, sudah ya. Ya, nanti sisanya yang lain ya, nanti pada waktu yang akan datang. Oke. Para kekasih. Nah, saya akan bawa saudara pada kata prospek. Orang Kristen harus tahu kata prospek ini ya. Saya tinggalkan slide ini lebih dulu, nanti saya kembali lagi di sini. Prospek, kata prospek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peluang dan harapan. Itu satu. Peluang dan harapan. Dua, pemandangan ke depan. Tiga, memberi harapan. Suatu harapan yang baik. Empat, kemungkinan-kemungkinan. Sehingga dengan empat unsur tersebut, ada potensi memberi dampak positif dan keberuntungan. Saudara, kata prospek ini sangat rohani sebetulnya. Karena empat kriteria dan empat unsur yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini semuanya ada di dalam Alkitab. Ya, peluang dan harapan, wah itu sudah ayatnya sudah kemana-mana, itu sudah banyak banget. Pemandangan ke depan, artinya kita bisa memandang pada masa depan. Ya, memberi pengharapan, harapan yang baik. Wah itu ayatnya sudah puluhan. Kemungkinan-kemungkinan. Saudara, itu kata prospek. Di dalam dunia itu artinya itu indah. Di dalam rohani ya saudara, ini juga luar biasa. Nah itu sebab saya katakan, kita harus mempunyai prospek prospek kita adalah prospek yang baik. Prospek yang baik itu lebih dari nasib yang baik. Sebab kalau nasib itu tidak diperjuangkan terus-menerus, nasib kita jadi amblek, menjadi jelek. Tetapi kalau nasib itu, kalau prospek itu adalah satu usaha kita terus. Karena kita mempunyai prospek, ya kita bilang sama sebagai guru, maka kita bisa mengatakan pada sesama guru, muridku yang nomor ini, ya, muridku yang duduk di kelas di bangku ini, prospeknya bagus loh dia. Nah, kenapa guru bisa menjamin bahwa murid itu prospeknya bagus? Ya karena dia memang seorang anak yang rajin, pintar,
hormat, santun, tidak nakal. Ya saudara, nah guru itu bisa menilai dari 30 murid di kelas, dia bisa ditanya seketika dia bisa jawab. Siapa murid yang punya prospek? Kalau sampai seorang guru dia tidak bisa jawab, dia bukan guru yang baik. Hanya guru yang baik mengenali murid-muridnya. Itu sebab para kekasih saya beritahu, prospek ini rohani. Marilah kita mempunyai prospek. Ya, meraih kesuksesan itu prospek. 10 tekad meraih sukses itu prospek kita apa? Melalui 10 jalan, 10 semangat, 10 hal di mana kita bisa mengutamakan, kita bisa berjuang, maximize ourselves, kita maksimalkan diri kita. Ya, saudara, demi prospek kita. Prospek itu tidak akan pernah habis. Itu sebab saya dan saudara kita harus berjuang. Ya. Nah, sehingga dengan 4 unsur tersebut ada potensi yang memberi dampak positif dan keberuntungan. Nah, saya ambil salah satu ayat saja dari Alkitab, ya, untuk membuat kita semangat, untuk meraih keberhasilan kita. Jangan bilang aku sudah tua, jangan. Ya saudara, kita semua memang berangkat tua, tetapi kita harus, semangat kita adalah bukan lagi semangat muda, tetapi semangat kita adalah semangat tua bagi yang tua. Ya, bagi yang muda, semangat muda. Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-18, para kekasih. Kiranya ada seorang saudara yang akan membacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, terima kasih Pak Daud. Luar biasa. Ya. Jadi dalam Yesaya 48 ayat 18 disebutkan dengan jelas, ya saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saudara, kalimat pertama semacam ini di dalam kitab suci kita, itu banyak loh. Lebih dari 100 ayat. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nada dan redaksional, narasi seperti ini. Narasi sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku pada awal ayat itu banyak dalam Alkitab kita. Jadi itu menunjukkan Tuhan memberikan firman supaya mempermudah kita. Kali ini Tuhan berfirman, kalau kamu bisa memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Luar biasa ya saudara. Wow, firman Tuhan itulah dinamos. Ya, dinamos. Dialah yang mengagregat, membangkitkan tenaga, agregat. Ya saudara, dulu ketika saya masih kecil, pembangkit listrik itu dinamakan agregat. Tapi kemudian menjadi generator karena lebih modern. Saudara. Nah, ini prinsipnya sama. Yaitu apa? Membangkitkan tenaga. Kenapa bisa dibangkitkan tenaga itu? Oleh karena memang ada kumparan-kumparan yang menghasilkan medan magnet yang kuat sehingga bisa berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Saudara, inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya damai sejahtera kita, ya saudara, di situ disebutkan ya, damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan kita
akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tahukah saudara, dituliskan oleh Yesaya, sungai yang tidak pernah kering. Dituliskan yang kedua, laut yang gelombangnya tidak pernah berhenti. Dua-duanya tentang air. Tenaga air itu dahsyat. Luar biasa. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak kita semua agar supaya saya dan Anda itu menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai prospek. Ya, prospek kita itu gede, sangat menjanjikan sekali. Yaitu menjadi tanda ajaib Tuhan. Kalau saat ini kita berhimpun bersama, dari rumah kita membawa beban kita yang berat, kemustahilan, maafkan saya karena kurang uang, ya karena tidak bisa membayar ini, tidak bisa membayar itu. Saudara, mari kita datang sekarang pada akhir daripada khotbah saya, datang di hadapan hadirat Tuhan, minta supaya Tuhan membawa saudara pulang ke rumah dengan menerima tanda ajaib, sehingga saudara akan mengalami suatu kenyataan kejadian ajaib dari Tuhan, karena malam ini saudara mengutamakan datang sowan kepadanya dan mau belajar dari firman. Saya yakin Yesaya 48:18, ya saudara, Mazmur 71 ayat 7 dan 8 akan menjadi kenyataan pasti dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat problema, masalah, barangkali berantem di dalam rumah, barangkali tidak cocok, barangkali kurang uang, barangkali kehilangan ini atau itu segala macam. Tuhan akan menutup semuanya bagi saudara. Saudara akan pulang bersuka cita malam ini. Saudara akan masuk dalam rumah saudara. Jangan lupa saudara akan mengatakan, damai sejahtera yang tidak pernah berhenti akan mengalir dalam rumahku ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara mempunyai kuasa itu. Saudara akan mengatakan kata-kata penuh iman saudara. Kalau saudara tadi meninggalkan rumah untuk berhimpun bersama dengan saya di sini, dalam ada anak yang sakit atau istri atau suami atau orang tua yang sakit, sebelum masuk ke rumah nanti berkata, dalam nama Yesus aku menjadi tanda ajaib. Hai sakit penyakit, keluar dari rumahku. Supaya si A yang sakit ini atau si B ini disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Karena saudara adalah tanda ajaib. Dan saudara harus besar hati menghadapi semuanya. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Itu berarti apa yang Tuhan bisa lakukan, ya Tuhan kasih kepada saudara. Ya Tuhan kasih sama saya dong. Mau kasih sama siapa lagi? Kepada kita yang mencari Dia. Itu sebab malam hari ini, penuhkan hati saudara dengan satu keyakinan dan iman yang kuat dan pengharapan yang besar. Bahwa saudara masuk ke rumah saudara. Saudara akan memasukkan hadirat Allah dan tanda ajaib di dalam rumah saudara. Siapa percaya, beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Itu sebab menutup ini, saya minta izin Bapak host untuk lanjut pada pengurapan. Ya. Marilah kita akan menyiapkan minyak kita, para kekasih. Saudara, ketika kita membubuhkan minyak yang sedikit ini pada jari tangan kita dan akan kita oleskan pada dahi kita, yakinlah, inilah yang memeterai firman di dalam hati dan pikiran saudara. Minyak yang biasa ini. Tapi karena kita berdoa, minyak ini akan dikuasai dan penuh dengan kuasa Roh Kudus dan akan memeterai dahi kita. Sehingga semua firman yang telah ditaburkan tadi boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat di dalam hati, jiwa, pikiran, jasmani, keluarga, mata pencaharian, dan prospek-prospek hidup kita. Amin. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari ikuti doa saya.
Ya Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman. Sekarang hamba mohon supaya minyak urapan ini menjadi pengurapan yang khusus untuk memeteraikan firman yang sudah tertabur di dalam hati dan pikiran hamba. Dalam nama Yesus, silakan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Lagi katakan, dalam nama Yesus, aku diurapi, aku dipenuhi dengan janji-janji Allah yang menjadi kenyataan. Dalam nama Yesus, hidupku berubah. Perkara-perkara ajaib akan mulai terjadi. Aku dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Aku disucikan untuk menerima perkara-perkara yang indah dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Semua ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.